Kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, dan kita masih membahas mengenai bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Barat gitu ya, dan sejumlah potensi bencana hidrometeorologi yang terjadi di Indonesia. Dan telah bergabung di studio Grand Metro TV bersama kami jurnalis senior Metro TV dan juga pemerhati kebencanaan Prihadi. Terima kasih atas waktunya, Mas Prihadi. Jadi bagaimana nih, awal Maret aja sudah terjadi puluhan bencana ya, terutama juga yang berkaitan dengan hidrometeorologi yang kembali terus terjadi di tanah air. Nah, kita mengerucut kepada kejadian yang terjadi di wilayah Sumatera Barat ya, tepatnya di pesisir selatan ini menjadi wilayah yang paling parah. Nah, Anda melihatnya seperti apa, terutama pasca terjadinya bencana, kemudian seperti apa penanganan? Iya, kalau kita bicara soal bencana maka kita harus saat ini fokus kepada penanganan korban. Betul, ketika kemudian di tanggal 10 Maret 2024, Bapak Gubernur, salam Pak, itu telah menetapkan tanggap darurat hingga 14 hari ke depan. Dan juga tadi Pak Gubernur juga menyampaikan langkah-langkah tindakan-tindakan yang sudah dilakukan, antisipatifnya segala macam. Dan yang sekarang itu sekaligus adalah fokus untuk pencarian korban yang masih hilang. Tapi juga tidak perlu tidak melupakan bagaimana korban-korban yang masih survive, penyintas, mereka-mereka warga yang terutama di pesisir selatan. Kalau kita ketahui memang dari 12 kabupaten yang ada di Sumatera Barat itu 5 diantaranya telah menyatakan tanggap darurat, mulai dari Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kota Padang, kemudian juga Kepulauan Mentawai, dan yang terakhir pesisir selatan. Dan pesisir selatan memang jadi fokus interest untuk kemudian kenapa terjadi di pesisir selatan. Itu yang kemudian harus kita coba telah. Tapi lagi-lagi fokus kita adalah bagaimana mengawal proses tanggap darurat ini bisa berjalan dengan baik, karena ada sekitar 70 ribuan warga pesisir selatan yang terdampak. Mereka harus berjibaku tinggal di pengungsian. Tadi juga Pak Gubernur mengatakan bahwa saat ini bulan puasa juga masih harus disediakan dapur umum, dan kemudian juga TNI Polri saat ini juga, dan pemerintah provinsi meminta bantuan PUPR untuk menyingkirkan material-material yang menghalangi jalan, hingga kemudian upaya untuk distribusi bantuan bisa berjalan dengan lancar. Itu yang harus kita awasi sebenarnya. Itu yang masih harus diawasi terus dan juga diperketat untuk prosesnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.